Karin adalah seorang pengusaha sukses, namun Karin sudah bertahun-tahun tidak pulang ke kampungnya. Bu Karin, ada beberapa dokumen yang perlu Ibu tandatangani hari ini. Juga ada undangan dari Asosiasi Pengusaha untuk acara makan malam artis kali ini. Taruh aja di meja, nanti aku lihat satu persatu. Untuk undangan itu, aku lihat dulu jadwalku. Kalau sempat, aku datang. Baik Bu. Oh iya, tadi ada telepon dari seseorang di kampung Ibu. Mereka meninggalkan pesan katanya penting. Siapa? Seorang pria, sepertinya lebih tua, suara yang bergetar seperti ragu-ragu saat bicara. Tapi dia bilang dia keluarga Ibu. Aku tidak punya urusan lagi dengan orang-orang di sana. Kalau mereka telepon lagi, bilang aku sibuk. Kampung. Sudah lama sekali aku tidak ke sana. Tapi untuk apa? Aku sudah tidak punya alasan untuk kembali. Karin tidak mau pulang karena Karin masih membenci orang tuanya yang dulu mendidik Karin dengan sangat kasar. Kenapa mereka masih berusaha melindungiku? Sudah bertahun-tahun aku pergi. Bertahun-tahun aku mencoba melupakan semuanya. Aku sudah membangun hidupku sendiri. Tapi mereka tanpa ayah dan ibu. Aku ini masih ingat jelas bagaimana hidupku di rumah itu. Tidak ada hari yang lewat tanpa bentakan. Tidak ada malam yang keluar tanpa rasa takut. Ayah dengan suara kasarnya, dengan tangannya selalu siap menghukum jika aku melakukan kesalahan sekecil apapun. Dan ibu hanya diam, tidak pernah membelaku. Hanya menatapku dengan mata yang entah penuh kesedihan atau ketidakpedulian. Aku masih ingat malam itu. Malam di mana aku memutuskan untuk pergi. Aku sudah tidak tahan lagi. Setiap hari dihina, dianggap tidak berguna, diperlakukan seperti aku bukan anak mereka. Kata-kata ayah terus yang di kepalaku. Dan malam ini, aku berkemas dalam diam. Aku keluar tanpa menolak lagi. Aku tidak peduli apakah mereka mencariku atau tidak. Aku hanya ingin bebas dari mereka. Dan lihat aku sekarang. Aku sudah sukses. Aku sudah membuktikan kalau aku bukan anak lemah seperti yang mereka bilang. Aku bisa berdiri sendiri. Aku bisa hidup tanpa mereka. Aku tidak butuh mereka. Lagi-lagi, kenapa tidak menyerah saja? Kenapa masih berusaha menginginkan? Apalagi yang mereka mau dari diriku sekarang? Aku tidak akan menjawab. Aku tidak butuh mereka. Aku sudah cukup dalam hidup tanpa mereka. Aku sudah cukup kuat tanpa mereka. Ibunya Karin selalu mencoba untuk menghubungi Karin, tapi tak pernah dijawab. Halo? Karin, nak, akhirnya kau mau juga. Nak, ibu rindu sama kamu, sehat kan? Makan teratur, nak. Kenapa ibu telepon? Ada apa? Enggak ada apa-apa, nak. Ibu cuma ingin dengar suara kamu. Sudah bertahun-tahun kita gak bicara. Ibu ingin tahu kabar kamu. Kau marah ya sama ibu ya, nak? Marah? Ibu masih perlu bertanya. Dulu tiap hari aku dimarahi, tiap hari aku dihina, dipikul, dianggap gak berguna. Sekarang aku tanya, aku marah atau enggak? Nah, ibu tahu ibu salah. Ibu menyesali. Ibu seharusnya melindungi, bukan malah biarkan semua itu terjadi. Vina, tolong jangan benci ibu. Sudah terlambat, Bu. Aku sudah terbiasa hidup tanpa kalian. Aku sudah gak butuh kalian lagi. Nah, jangan bilang begitu. Kamu tetap ibu. Apapun yang terjadi, kamu tetap darah daging ibu. Aku sibuk, jangan ganggu aku lagi. Rindu. Setelah bertahun-tahun membiarkan aku hidup dalam ketakutan, sekarang aku rindu. Mereka lupa bagaimana dulu memperlakukan aku. Aku tidak akan jatuh ke dalam permainan ini. Temannya Karin penasaran kenapa Karin tak pernah membahas orang tuanya. Karin, kita udah sering nongkrong bareng, udah kenal lama, tapi aku tuh kok baru sadar satu hal. Lu gak pernah cerita soal keluarga lu sih? Aku udah gak punya keluarga, mereka udah gak ada. Maaf Rin, aku gak tahu, aku kira mereka itu masih ada di kampung. Dulu aku cuma anak kampung yang gak punya apa-apa. Setelah nyokap pergi, aku hidup sendiri, berjuang dan mal. Gak ada yang bantuin. Semua yang aku punya sekarang, saya kerja keras aku sendiri. Gila Rin, kamu kuat banget ya. Aku aja nggak bisa ngebayangin hidup tanpa orang tua sejak muda. Pasti berat banget deh. Tapi Rin, bukannya kita ini temen. Kalau ada yang perlu diceritakan ya ceritalah. Kamu tahu kan kita selalu ada buat kamu. Aku gak suka cerita masa lalu. Gak ada yang perlu dikenang dari kehidupan lama aku. Aku paham semua orang punya masa lalu masing-masing. Tapi Rin, kalau suatu saat kamu itu butuh teman buat dengerin, kita selalu ada kok. Aku tahu Sur. Tapi ada hal yang lebih baik kalau tetap jadi rahasia. Ya sudah, kalau lu nggak mau cerita kita nggak bakal maksa. Tapi inget ya, kalau kamu itu butuh bau buat bersandar, kita di sini. Aku hargai itu bro. Tapi aku udah biasa sendiri.
Sekarang yang penting kita sukseskan. Menjelang lebaran, kedua orang tua Karin nekat untuk menemui Karin di kota. Kota ini besar sekali, banyak bangunan tinggi, kendaraan kemana-mana. Karin benar-benar tinggal di tempat seperti ini. Ya Bu, anak kita itu sekarang sudah jadi orang yang sukses. Kita harus bangga. Semoga dia mau ketemu dengan kita ya Bu. Semoga alamat ini benar. Bapak itu nggak mau kita itu datang jauh-jauh cuma buat kecewa. Iya Pak, tapi bisa percaya, Karin masih anak kita, dia pasti ingat sama kita. Bu, Karin pernah bilang nggak akan balik lagi ke rumah. Sekarang kita yang datang ke sini, apa dia bakal menerima kita ya Bu? Pak, biarkan ibu yang bicara nanti. Ibu yakin dramatik kecil dia pasti punya rindu sama kita. Karin, ingat sangat. Namun ketika sampai di rumah Karin, bukannya Karin senang akan kedatangan orang tuanya. Justru dia malah termakan emosi yang sangat luar biasa. Pak, Bapak yakin ini rumah Karin, Pak? Kita nggak salah alamat kan? Tenang aja Bu, ini alamatnya Pak RT yang nyari tahu. Pasti kalau Pak RT nggak akan salah. Lagian nanti kalau salah, tinggal bilang salah alamat aja. Hei, ya udah Bapak ketok dulu ya. Assalamualaikum, permisi. Karin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ya? Loh, ngapain kan kesini ah? Karin, ini ibu sama bapak nak. Masa kamu lupa sih? Aku nggak lupa. Aku tahu kalian itu orang tua aku. Tapi ngapain kan kesini? Mau minta makan? Enggak lah, kami di sini nggak minta makan. Tapi ibu sama bapak mau ketemu kamu nak, mau lihat muka kamu. Kayak gini kan, bentar lagi mau lebaran. Masa sih si kita ini gak penting kumpul lebaran? Dulu waktu kecil, ini hari yang selalu aku tunggu-tunggu. Aku selalu bangun pagi, pakai baju baru, terus salim sama bapak sama ibu. Karin, nak, sekalian, kenapa kamu gak pernah menculan? Ini lebaran nak, apa kami gak ingin bertemu dengan kami lagi? Kalian, dulu yang kalian lakukan ke aku bukan kasih sayang bu. Aku cuma anak yang selalu disalah di mata kalian. Bentakan, pulang. Apa itu bentuk sayang? Apa itu yang disebut keluarga? Nah, kami ini memang keras dulu. Tapi itu semua karena kami ingin kamu itu jadi orang yang kuat. Kami nggak pernah membenci kamu, Karin. Kami cuma nggak tahu bagaimana menunjukkan kasih sayang. Kenapa masih nyari aku? Aku udah bukan bagian dari kalian lagi. Aku udah punya hidupku sendiri. Aku nggak butuh kalian. Kau bisa benci kami nak. Tapi ibu setiap ibu udah bapak setelah bapakmu. Kami nggak pernah bantu yang ini. Meski kamu menolak kami. Kamu pikir kami itu nggak menyesal? Kami sadar kami itu salah, Karin. Tapi kami cuma ingin lihat kamu lagi. Kami cuma ingin kamu pulang. Pulang? Untuk apa? Untuk pura-pura jadi keluarga yang bahagia. Aku udah terlalu lama hidup tanpa kalian. Aku nggak butuh masa lalu. Kami tetap memang ingin nak. Kapanpun mau kamu pulang, rumah ini selalu terbuka buatmu. Beberapa hari setelah lebaran, Karin mulai mengalami masalah keuangan. Karin meraih ponselnya, kemudian mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisnya, namun tak ada satupun yang menjawab. Ini nggak mungkin. Uang kemana semua? Perusahaan menjalan, bisnis tetap beroperasi. Kok bisa aku sampai segini? Hutang. Kok bisa sebanyak ini? Mungkin aku nggak dapat. Aduh, gimana ini? Aku mungkin bang. Aku Karin. Aku pengen usaha sukses. Beberapa hari kemudian, masalah lain kemudian datang lagi. Kali ini Karin tertipu oleh investasi bodong. Halo, Pak. Saya Karin. Saya butuh pinjaman tambahan untuk menutup beberapa tagihan. Bisnis saya baik-baik aja. Ini semua kendala kecil. Apa? Tidak bisa. Tapi saya selalu bayar tepat waktu. Tunggu. Jangan tutup teleponnya dulu. Nggak bisa dibiarkan, aku butuh investor baru. Aku harus cari cara. Bu Karin, maaf mengganggu. Tapi ada beberapa klien yang mulai menarik investasi mereka. Mereka bilang mereka kehilangan kepercayaan. Apa? Kenapa?
Apa nggak ada yang kasih tahu aku lebih awal? Kami selalu mencoba memberitahu, Bu, tapi Anda selalu sibuk. Semua ini gara-gara aku terus santai. Aku pikir uang gak bakal habis. Aku pikir selamanya aku bisa hidup poya-poya. Apa aku benar-benar jatuh? Apa ini balasan buat semua yang aku lakuin? Beberapa hari kemudian, masalah lain kemudian datang lagi. Kali ini Karin tertipu oleh investasi bodong. Halo Karin, ada yang bisa saya bantu? Apa-apa ini nih? Uangku hilang semua. Kalian bilang investasi ini aman. Mana janjinya? Karin, investasi selalu ada risiko. Kami sudah jelaskan dari awal. Kami hanya seorang perantara. Jika proyeknya gagal, itu di luar kendali kami, Karin. Resiko? Ini bukan resiko, ini penipuan. Kalian bilang ini proyek besar, nggak mungkin gagal. Aku terus semua uangku di sini. Maaf ya Karin, tidak ada yang bisa kami lakukan. Panggilan kemudian terputus. Aku habisin miliaran di sini. Semua tabungan kayak uangku, perusahaanku. Aku mau uangku balik. Karin mencoba mencari cara tapi otaknya terasa kosong. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun kini hancur dalam hitungan hari. Karin mulai stres karena dikejar oleh penagih hutang. Karin, kami tahu kamu itu ada di dalam. Jangan coba-coba kabur ya. Kalau kamu nggak mau buka pintu sekarang, kami dobrak nih. Tolong, kasih aku waktu. Waktu kamu, Kamu pikir kami itu bisa tunggu selamanya? Ini sudah jatuh tempo. Bayar atau berurusan sama kami. Aku nggak punya uang. Aku nggak tahu harus gimana. Habis, aku belum habis. Karin, jangan bikin kami itu marah. Kami tahu apa yang terjadi kalau kamu itu terus menghindar. Tak berhenti sampai di situ karena stres dan performa buruk. Karin akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Karin, aku itu nggak tahu harus mulai dari mana. Aku sudah kasih kamu kesempatan berulang kali, tapi kamu itu terus mengecewakan. Pak, saya tahu belakangan ini performa saya menurun, tapi saya janji saya bisa perbaiki semuanya. Kamu datang terlambat hampir setiap hari, sering absen tanpa kabar. Dan pekerjaanmu berantakan. Kami butuh seseorang yang bisa diandalkan, bukan seorang yang terus-menerus membawa masalah pribadi ke tempat kerja. Saya cuma lagi banyak masalah, Pak. Saya janji saya akan lebih fokus mulai sekarang. Aku sudah dengar janji itu berkali-kali, Karin. Tapi nggak ada perubahan. Aku nggak punya pilihan lain. Mulai hari ini, kamu resmi diberhentikan. Saya pecat. Pak, tolong, saya butuh pekerjaan ini. Saya nggak punya apa-apa lagi. Aku paham situasi sulit, Karin. Tapi perusahaan juga harus berjalan. Aku harap kamu itu bisa menemukan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jadi ini benar-benar akhir buat saya. Aku harap kamu itu bisa bangkit, Karin. Tapi untuk sekarang, ini keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Beberapa bulan kemudian Karin akhirnya kehilangan semuanya. Dia akhirnya menjadi seorang berada di jalanan. Dulu aku punya segalanya, rumah mewah, pekerjaan bagus, uang melimpah, semua orang hormat kepadaku. Aku merasa dunia ada tahuku, tapi sekarang aku lebih daripada sampah di pinggir jalan. Nggak ada rumah, nggak ada teman, nggak ada uang, nggak ada lagi yang peduli. Dulu aku yang memandang orang-orang kuat dari hidup. Sekarang bina yang menendang aku jauh-jauh. Lihat mereka, aku dulu seperti mereka, jalan dengan kepala tegak, gak pernah main ke bawah. Sekarang aku tahu rasanya jadi seseorang yang bahkan gak dianggap ada. Kenapa begini akhirnya? Apa aku memang pantas dapat semua ini? Apa ini kebetulan karena aku nolak orang tuaku sendiri? Aku lebih ngeri gengsi daripada keluarga. Ibu, bapak, apakah masih mau terima aku? Kalau aku pulang sekarang, atau aku udah benar-benar kehilangan semuanya termasuk kalian? Hidup ini aneh. Dulu aku punya segalanya, uang, jabatan, gengsi, tapi sekarang aku bahkan gak punya tempat buat tidur. Aku gak pernah nyangka bakal berakhir seperti ini. Apa ini hukuman karena aku meninggalkan mereka? Apa ini balasan karena aku menolak mereka mentah-mentah? Tiba-tiba saja datang Pak RT yang ternyata selama ini Pak RT sudah mencari keberadaan si Karin tapi tidak menemukannya. Karin, ini kamu nah? Pak RT, kok Bapak ada di sini? Justru aku yang harus tanya begitu. Aku sudah lama mencari kamu, Karin. Gimana saja kamu selama ini? Saya sibuk, Pak. Banyak urusan.
Sibuk sampai nggak pulang bertahun-tahun. Sampai orang tua kamu itu khawatir. Setengah mati. Mereka mencari kamu kemana-mana, Karin. Mereka masih peduli sama saya. Tentu saja nak, mereka tidak pernah berhenti memikirkan kamu. Mereka itu menyesal atas semuanya. Mereka cuma pengen lihat kamu itu lagi. Selain itu juga, aku bawa pesan dari mereka. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Orang tuamu meninggalkan harta warisan buat kamu. Warisan? Mereka masih memikirkan saya sampai segitunya. Kamu tetap anak mereka, Karin. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi atau seberapa bencinya kamu itu dulu. Pak RT, saya mau pulang. Saya ingin minta maaf. Akhirnya kamu sadar, nak. Ayo, aku antar kamu pulang. Setelah sampai di rumah, Pak RT menjelaskan semuanya kepada Karin. Aku masih gak percaya rumah ini benar-benar buat aku. Iya nak, ini memang warisan dari orang tua kamu. Mereka sudah menyiapkan sejak lama. Lucu, aku yang selama ini membuang mereka ternyata tak difikirkan oleh mereka. Mereka begitu peduli sementara aku bahkan gak pernah peduli sama mereka. Orang tua memang seperti itu nak. Seberapapun kesalahan anaknya, mereka tetap orang tua yang selalu mencintai anaknya. Aku ini anak yang durhaka, Pak. Aku malu, aku menyesal, aku bahkan gak punya keberanian untuk menatap wajah mereka lagi. Tapi apa mereka masih menerima maaf setelah semua yang aku lakukan? Nah, tidak ada kata terlambat untuk pulang. Mereka sudah lama berharap kamu itu kembali. Seorang ibu dan ayah tidak akan pernah menutup pintu untuk anaknya. Kalau kamu benar-benar ingin meminta maaf, temuilah mereka. Bicaralah dengan hati yang tulus. Aku ingin pulang, Pak. Kalau begitu, ayo aku antar ke rumahmu ya. Di dalam mobil perjalanan menuju suatu tempat. Kita mau kemana? Ini bukan arah rumah orang tua aku. Sabar ya nak. Nanti kalau sudah sampai kamu bakal mengerti. Pak, kita ke kuburan. Bukannya kita mau ke rumah. Ini tempat yang seharusnya kamu kunjungi. Ayo ikut bapak dulu. Pak RT, itu ke mana ya? Bukannya diantar ke rumah, nah ke kuburan sih. Jika rumah aku di sini kali ya. Lalu tiba-tiba saja Pak RT berhenti di depan dua buah makam. Kar, kita sudah sampai. Kak, sampai? Sampai mana, Pak? Ini Rin, rumah kedua orang tua kamu sekarang, Rin. Hah? Bapak? Ibu, ini bercanda kan? Bapak sama ibu, mereka masih hidup kan? Kan Pak? Mereka sudah lama meninggal, Karin. Mereka mengalami kecelakaan setelah pulang dari kota itu, dari tempat kerjamu. Mereka ingin ketemu kamu, tapi takdir berkata lain. Tidak, ini salah. Aku bahkan belum sempat minta maaf. Aku belum sempat bilang kalau aku. Kenapa Pak? Kenapa mereka tetap peduli pada aku meski aku sudah sejahat ini? Kenapa aku malah membuang mereka sementara mereka masih berusaha mencariku? Karena mereka orang tuamu, Karin. Orang tua itu tidak akan pernah berhenti menyayangi anaknya. Seburuk apapun anak itu memperlakukan mereka. Karin menunduk. Air matanya jatuh membasahi makam. Hatinya hancur. Ia sadar semua yang ia lakukan selama ini telah menyia-nyiakan kasih sayang yang sangat tulus. Kini tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Hanya penyesalan yang tersisa. Maaf, Pak Ciwu, maafin aku.